Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Ritma Aulia Halim dan rekan saya Yuliantari Astasuci. Kami akan mempresentasikan terkait sistem development life cycle versus outsourcing dan studi kasusnya pada PT Gramedia. Berbicara mengenai Gramedia Group tidak terpisahkan dengan namanya Kompas Gramedia. Kompas Gramedia adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang media massa dengan berbagai produk berbasis informasi dan pengetahuan. Kompas Gramedia ini memiliki beberapa anak perusahaan atau unit bisnis yang bervariatif, dimulai dari media massa cetak maupun daring, toko buku, percetakan, penerbitan, radio, hotel, lembaga, pendidikan, bentara budaya, penyelenggaraan acara, stasiun televisi, hingga universitas. Visi dan misinya menjadi perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu, dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebinekaan, dan adil sejahtera. PT Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kompas Gramedia yang bergerak di bidang penyediaan jaringan toko buku di bawah nama Toko Buku Gramedia. PT Gramedia Asri Media ini memiliki beberapa unit bisnis seperti penerbit buku utama Alex Media Komputindo, KPG, MNC Comics, dan Grasindo. Selain itu, perusahaan ini juga bekerja sama dengan penerbit-penerbit buku baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Gramedia juga telah mengembangkan transformasi, yaitu mengubah model bisnis dengan beralih ke model yang tidak hanya berfokus pada buku. Gramedia ini telah menyebarkan sayapnya dengan melayani kelompok tambahan seperti Gramedia Kids dan Tiny Teensy yang fokus pada demografi yang lebih muda. Nah, dalam menjalankan bisnisnya ini, Gramedia Asri Media menerapkan sistem teknologi informasi dengan program ERP berbasis Oracle. Basis data Oracle ini adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. ERP berbasis Oracle ini mampu menjalankan bermacam-macam aplikasi pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer. Nah, melalui sistem ini, Gramedia dapat mengetahui jumlah stok buku di Gramedia outlet lain secara online dan mengetahui omset yang dihasilkan di masing-masing outlet dan juga mengetahui buku-buku bestseller di masing-masing cabang. Selain itu, Gramedia Asri Media memberikan layanan omnichannel melalui aplikasi Gramedia Go, sehingga memudahkan siapa saja untuk berbelanja buku secara online maupun offline. Terdapat dua layanan baru yang ditawarkan melalui Gramedia Go, yaitu Pick Up in Store dan Order from Store. Nah, dalam mengembangkan bisnisnya ini, Gramedia Asri Media juga menggandeng Gramedia Digital Nusantara untuk memenuhi kebutuhan platform digital baik di internal Gramedia maupun via eksternal sambil menyebarkan informasi dan pengetahuan di seluruh Indonesia. Nah, terdapat platform yang dikembangkan yaitu Gramedia Digital dan Gramedia Edukasi Indonesia. Gramedia Digital ini adalah aplikasi buku digital terbesar di Indonesia, menyediakan layanan dan membeli dan membaca buku, majalah, dan koran dalam bentuk digital. Dan juga Gramedia Mitra Edukasi ini ialah platform yang menyediakan kebutuhan belajar mengajar bagi sekolah di Indonesia, seperti buku-buku pengayaan dan peralatan pendukung belajar mengajar. Sistem Development Life Cycle atau SDLC versus Outsourcing. Nah, bagaimana sih keuntungan dan versus kelemahannya SDLC dan outsourcing ini pada model pengembangan sistem informasi? Terdapat keuntungan dan kekurangannya dari SDLC. Nah, keuntungannya ini yang pertama adalah menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem ini dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Selain ada kelebihannya, SDLC juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama hanya menyediakan tahapan-tahapan saja dan tidak menyediakan metodologi untuk mengembangkan sistem. Dan yang kedua, hasil dari SDLC ini sangat tergantung dari hasil di tahap analisis, sehingga saat terdapat kesalahan di analisis akan terbawa dengan hasil sistem yang kurang memuaskan. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Dan yang keempat, membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Dan yang kelima, hasil dari sistem ini tidak fleksibel untuk dimodifikasi karena perlu dilakukan analisis kembali. Dan bagaimana keuntungan dari outsourcing ini?
Dari metode outsourcing ini, keuntungannya yaitu yang pertama adalah mengurangi beban biaya rekrutmen karyawan, di mana seluruh proses rekrutmen pekerja outsource ini dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa, sehingga perusahaan ini nggak perlu repot lagi untuk merekrut karyawan satu persatu, karena perusahaan ini sudah bisa langsung mendapatkan pekerja outsource yang terpilih dari perusahaan outsource. Yang kedua adalah menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan. Biasanya pekerja outsource ini sudah mempunyai keahlian spesifik yang dibutuhkan, misalnya keahlian dalam membersihkan atau mengorganisir barang. Perusahaan ini membutuhkan jasa pekerja outsource yang bisa menghemat anggaran untuk memberikan pelatihan atau training. Yang ketiga, karyawan bisa lebih fokus mengurus kegiatan utama bisnis. Ketika menggunakan jasa pekerja outsource, perusahaan ini nggak perlu khawatir lagi mengenai pekerjaan teknis sehari-hari yang nggak berhubungan langsung dengan pekerjaan utama, karena semuanya ini sudah diurus oleh pekerja outsource, sehingga perusahaan tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus yang mengadakan training atau mengalokasikan rekrutmen khusus untuk posisi tertentu. Nah, kekurangan dari outsourcing ini adalah yang pertama, informasi perusahaan rentan bocor. Walaupun tidak menggunakan pekerja outsource untuk mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan utama bisnis, akan tetapi tetap saja perusahaan outsource ini bisa mendapatkan informasi-informasi penting seputar bisnis perusahaan. Masalahnya ada beberapa jenis pekerjaan outsource yang bersifat rahasia, yang bisa meningkatkan peluang bocornya rahasia perusahaan. Hal ini sangat merugikan perusahaan karena rahasia perusahaan bisa dijual ke pihak lain atau bahkan diketahui oleh pesaing. Kekurangan yang kedua adalah kontrak pekerja outsource yang relatif singkat, yang akan membuat perusahaan ini cukup direpotkan karena harus sering memperbarui kontrak atau mencari perusahaan outsource yang baru. Jika merekrut pekerja outsource yang baru, akan dibutuhkan waktu lagi untuk peralihan tugas dan proses rekrutmennya. Tergantungan pada tenaga kerja outsource, di mana perusahaan ini menggunakan pekerjaan outsource berpotensi untuk mengalami ketergantungan. Ini terjadi apabila ada sistem atau cara kerja yang dirahasiakan oleh perusahaan outsource, sehingga perusahaan yang menggunakan jasa pekerja outsource tidak bisa mengetahui hal tersebut. Dan yang keempat, kehilangan kontrol manajerial. Perusahaan dapat kehilangan kontrol manajerial perusahaannya ini karena perusahaan outsource tidak akan mendorong perusahaan untuk maju, melainkan mendorong untuk membuat keuntungan dari layanan yang mereka sediakan. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan soal nomor 3. Jika harus memilih atau mengajukan solusi alternatif, model manakah yang lebih layak untuk diterapkan dalam kasus ini? Ajukan argumen yang mendukung. Nah, kelompok kami memilih menggunakan model outsourcing. Jadi model outsourcing ini dapat menjadi solusi yang tepat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem informasinya. Dengan menggunakan metode outsourcing, perusahaan itu lebih bisa memfokuskan pada kegiatan utamanya atau core bisnis. Kemudian perusahaan juga dapat melakukan penghematan biaya dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, pemilihan menggunakan metode outsourcing memang membutuhkan biaya yang mahal di awal kontraknya, tapi pertimbangan risiko yang ditanggung oleh perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan membangun sendiri. Ditambah lagi, apabila perusahaan tidak mampu mengembangkan IT dengan baik, hal ini tentu akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari dan berdampak pada segi pembiayaan perusahaan. Dalam mengembangkan virtual book, terdapat beberapa pilihan yang bisa digunakan oleh Gramedia melalui outsourcing. Pertama, next. Nah, Gramedia itu bisa membeli beberapa paket sistem aplikasi yang siap digunakan pada penyedia sistem aplikasi. Kemudian yang kedua, Gramedia bisa menerapkan yang namanya total outsourcing, yaitu menyerahkan sebagian pekerjaan pengembangan virtual book kepada pihak ketiga, tetapi dengan syarat harus dalam lingkup kontrol dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, Gramedia itu bisa menerapkan selective sourcing, yaitu memilah-milah bagian mana sih yang akan diserahkan kepada pihak lain
dan bagian mana yang tidak diberikan tersebut sehingga bisa dikelola oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, mengacu pada opsi yang kelompok Anda pilih, rekomendasikan strategi disertai 3 langkah taktis agar proses pengukuran dapat berlangsung optimal. Nah, sebelum menerapkan outsourcing, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Pertama, perusahaan harus mendefinisikan terlebih dulu strategi dari bisnisnya sehingga perusahaan itu akan mengetahui teknologi mana yang paling sesuai dengan bisnis yang akan dikembangkan. Kedua, organisasi atau perusahaan perlu mempelajari terkait alternatif outsourcing yang akan diambil. Jadi dari situ nanti akan bisa mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut. Misalnya, apa sih dampak yang mungkin terjadi saat melakukan outsourcing dan apakah hasil outsourcing nantinya sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan tuh harus mengevaluasi kemampuan dan kredibilitas dari perusahaan outsourcing sehingga dapat tercipta hubungan strategis jangka panjang. Nah, terima kasih tadi pendapat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk lebih jauhnya mungkin kita bisa berdiskusi di kelas. Terima kasih.